Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Liv. Mas Anton. Masih penasaran, Liv? Apa tuh? Nggak tahu Sobat Time Travel juga mungkin masih penasaran juga. Nih, Tentang buat episode kita kali ini nih ya. Sebenarnya masih penasaran nih tentang kesejajaran planet nih. Kemarin kan mungkin udah dibahas sedikit ya. Cuman kan sekarang mungkin udah dapet full alignment-nya ya, kesejajaran penuhnya mungkin udah semua planet udah ada. Nah, sebenarnya tuh penasarannya tuh begini, karena sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang semacam yang terjadi di California kemarin itu sudah terjadi di banyak tempat. Di belahan bumi kita juga ada, di luar negeri juga ada, dan itu tersebar di mana-mana. Nah, itu kan sebenarnya aku jadi lebih penasaran lagi nih, karena penasaran ini dikaitkan dengan satu mitos nih, Liv. Nah, ada satu mitos yang berasal dari Yunani kuno. Jadi, Tunggu, sorry. Mitos atau legenda? mitos. Oke, mitos. Oke. Mitos Yunani kuno. Oke. Jadi, di mitos Yunani kuno itu kan nama-nama planet itu kan ada nama-nama dewa-dewa ya kan gitu. Nah, Itu. ternyata ada satu mitos tentang kesejajaran planet ini. Ternyata kalau di ceritanya mereka ini dianggap berbahaya gitu, karena kesejajaran planet ini dianggap membuka pintu dunia bawah, di mana Hades sang penguasanya di situ mempunyai kesempatan untuk melepaskan Titan dari dunianya dia untuk merebut kekuasaannya si Zeus gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih kaitan tentang kesejajaran planet kita di tahun ini dengan mitos yang seperti dari Yunani kuno itu? Silakan, Liv. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sekarang kita bahasnya Greek myth ya. Greek myth, Mitologi Greek. mitologi Yunani kuno. Mungkin kalau saya sederhanakan, kayaknya kita bukan bahas Greek myth-nya, tapi lebih kepada ada sebuah fenomena kesejajaran planet yang pernah kita bahas kemarin. Terus ternyata di sisi lain ada mitos itu. Oke, waktu kita kemarin bahas itu kan lebih ke arah pandangan spiritnya gimana, terus data-data ilmiahnya gimana, sampai saya ngomongin tentang ada loh di scene SpongeBob ya kan, sama di film kan juga ada. Nah, ini juga dipakai juga ternyata buat film animasi Hercules kalau nggak salah. Hercules dari Disney sekitar tahun berapa gitu? Ya. Berapa tahun yang lalu? Oke. Ada beberapa film juga. Clash of the Titans juga masuk. Bisa jadi. Karena ketika dalam narasinya bahwa ketika Hades ini muncul, semua hal-hal yang negatif itu muncul. Ya, kurang baik ya. Kurang baik itu hawanya jadi nggak enak di suatu kerajaan, menyebar kemana-mana. Dan ada makhluk-makhluk yang menyeramkan itu muncul juga. Titan atau Kraken. Nah, hubungannya, ada nggak sih hubungannya? Sejujurnya secara gini, entah ada hubungan atau tidak, mungkin bisa berbeda ceritanya. Mungkin bisa tidak ada hubungannya tapi bisa dihubung-hubungkan gitu maksudnya. Karena gini, kesejajaran planet adalah bagian dari fenomena alam yang terjadi siklus mungkin ratusan atau ribuan tahun sekali. Betul. Dan mitologi-mitologi yang ada biasanya itu ada karena ada suatu fenomena yang terjadi juga di kehidupan masa lampau. Kemudian diceritakan terus-menerus di generasi berikutnya, akhirnya menjadi sebuah kisah dan jadi mitos selama-kelamaan. Tapi ada hal yang mau saya cerita, mungkin entah berhubungan atau tidak dengan tema kali ini. Belum lama ini, saya ngalamin suatu kejadian di mana saya lagi dalam suatu perjalanan dari Jakarta menuju ke luar kota menggunakan mobil, saya nyetir sendiri, dan dalam perjalanan itu di tol saya ngalamin adanya curah hujan yang sangat tinggi berbarengan dengan langit gelap, total gelap. Dan saya lagi di jalan tol itu nggak ada lampu. Oh iya, tol nggak ada lampu ya kalau Jawa ya. Di Trans Jawa ya. Di Trans Jawa itu nggak ada lampu, dan itu malam hari, curah hujan sangat besar, terus anginnya kenceng banget.
ketika sesekali itu ada petir itu muncul, jadi si landscape depan saya tuh jadi kayak terang seketika. Oh, menerangi kawasan. Gitu, kayak glitch gitu. Yang saya rasain waktu itu, saya bersama dengan keluarga. Yang kami rasain adalah hawanya mencekam. Betul-betul mencekam. Bahkan ibaratnya kita tuh udah pasrah. Kita udah pasrah apa yang akan terjadi ke depan, ya udahlah. Karena udah jarak pandang tuh udah betul-betul terbatas, Mas. Oke. Bisa hawanya mencekam, betul-betul mencekam. Dan saya ngerasa ini kok beda ya dari hujan yang biasanya atau badai yang biasanya gitu. Yang biasa terjadi, yang kadang-kadang terjadi di Jakarta kok beda ya dengan apa yang pada beberapa waktu yang lalu saya alami. Kemudian setelah itu reda, akhirnya jadi timbul rasa syukur bahwa alhamdulillah udah berhasil udah ngelewatin itu. Nah, waktu cerita sama Mas Anton membahas tema ini, saya jadi mikir, sejauh yang saya pahami, gimana pun juga kesejajaran planet itu punya dampak, Mas. Betul. Punya dampak nyata di kehidupan bumi, di alamnya bumi. Nah, dan juga perjalanan yang saya alami barusan yang saya cerita, mungkin bagian dari efek tersebut. Salah satu yang terdampak. Di episode kemarin, ngulang sedikit, Mas Anton kan cerita dari data ilmiah bahwa kesejajaran planet itu belum sempurna terjadi. Belum. Kan? Ada beberapa fase-fase berikutnya. Iya. Dan sekarang bisa jadi kita lagi ngalamin itu, menuju fase kesempurnaan satu garis linier planet yang sejajar di tata surya kita. Dan saya yakin betul ada efek nyata, baik sadar atau tidak, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian dihubungkan dengan cerita itu, bisa jadi itu sebuah kebetulan, bisa juga enggak. Tapi dari cerita-cerita orang tua masa lalu yang saya pernah dengar, ketika alam ini lagi bergejolak, biasanya hal-hal yang negatif itu semakin naik. Yang pernah kita bahas, kesejajaran planet itu punya dampak salah satunya terhadap karakter makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya manusia, yang sudah sering sekali diceritakan dari narasi kuno, dari kitab-kitab kuno dan sebagainya, bahwa ada salah satunya itu, bahwa ada suatu masa di mana yang tadinya orang baik itu bisa jadi kurang baik, yang tadinya kurang baik bisa menjadi jahat. Dan banyak orang nggak megang janji, kayak gitu-gitu. Nah, itu bagian itu banyak orang ingkar janji, banyak orang menghalalkan segala cara, tentang kerusakan alam juga, dan banyak macam lainnya lah ya. Yang terjadi. Itu kan jadi seolah-olah bahwa kayak ada sesuatu yang lagi mau muncul. Nah, sesuatu yang energi yang mau muncul ini membawa seluruh hawa ke permukaan, yang akhirnya jadi ngerasanya kita tuh nggak enak. Nah, bisa jadi dari itu semua kita menjadi bagian dari aktor yang mengalami hal-hal tersebut dalam kehidupan sekarang gitu. Dan mungkin itu semua ada hubungannya dengan yang tadi kita bahas tentang kesejajaran planet. Kemudian ada hubungannya dengan mitos dari Yunani itu dan sebagainya. Berarti ada pengaruh-pengaruh, sebenarnya bahasanya energinya ini baik atau jahat sih kalau ini? Pernah saya dengar cerita dari orang tua masa lampau, baik atau tidak itu kan relatif, Mas. Betul. Baik atau enggak itu relatif. Kadang-kadang baik menurut kita, bisa enggak menurut orang. Bisa juga kebalikannya kayak gitu. Tapi dari yang pernah saya dengar, gimana pun juga alam itu punya cara untuk mengembalikan keseimbangannya. Betul. Biasanya mengembalikan keseimbangan alam itu dengan cara-cara yang mungkin bagi orang lain menganggap itu sebuah fenomena yang kurang baik. Ya, misalnya sudut pandang kita ya. Sudut pandang manusia yang alamin ya. Misalnya banjir, gempa, kebakaran, tsunami, bahkan sampai gunung meletus dan sebagainya lah. Itu kan menurut sudut pandang manusia yang ngalamin kurang baik. Tapi ternyata itu bagian dari siklus semesta yang lagi memperbaiki keseimbangan alam gitu. Khususnya di bumi gitu. Nah, terakhir aja deh nih, Cliff. Sebenarnya kan kalau kemarin kan ceritanya tuh belum full alignment ya.
Kesejajarannya belum ada di satu kanvas langit yang sama lah gitu ya. Nah sekarang ini kan udah sejajar di satu kanvas langit yang sama. Udah. Udah 28. Oke. Nah pertanyaannya sih sebenarnya gini, kan kayak bulan yang satu aja itu bisa mempengaruhi pasang air laut ya kan. Air laut bisa pasang surut air laut. Nah, apalagi ini kesejajaran 7 planet yang ada di tata surya. Nah, sebenarnya ada nggak sih sebenarnya ada peristiwa-peristiwa besar di masa yang akan datang yang akan muncul terkait dengan dampak dari kesejajaran 7 planet ini? Bahasanya tuh mungkin gravitasinya mempengaruhi, gravitasi planetnya itu mempengaruhi kehidupan kita di bumi lah gitu. Ya, di episode sebelumnya kan udah kita bahas tuh sedikit. Ya tadi logikanya bulan aja itu punya pengaruh besar terhadap pasang surut air laut. Betul. Dan setiap planet itu punya gaya gravitasinya masing-masing. Betul. Artinya punya karakternya masing-masing. Dalam garis edarnya masing-masing. Kalau mereka dalam satu garis lurus, pasti kan punya pengaruh terhadap satu sama lainnya tuh. Apalagi kita yang hidup di bumi pasti ngerasain, walaupun nggak sadar. Betul. Nah, karena itu sebuah siklus di dalam tata surya kita, kalau sekarang sedang terjadi, berarti kan di masa lampau pernah terjadi juga. Betul. Kalau masa lampau pernah terjadi, artinya di masa depan akan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau juga kan? Seperti sebuah siklus. Dengan cara yang berbeda mungkin. Karena zamannya udah beda. Kedepannya gimana? Nah, lihat aja dari zaman sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya, jadi kayak kita tuh narik garis koordinat gitu loh. Oh iya. Masa lalu, masa lalu gimana? Masa sekarang ini lagi terjadi itu gimana? Artinya di masa yang akan datang bisa terproyeksikan. Oh, paling nggak kisi-kisinya tuh kayak gini. Kalau orangnya peka, makanya lagi-lagi selalu sampai eling waspada itu. Selalu eling waspada itu bisa jadi slogannya kita juga kali ya. Time travel, eling waspada. Enggak, itu bukannya time travel. Bukan ya. Itu punya. Enggak. Itu punya ini ya. Ya itu dari naskah-naskah kitab-kitab kuno lah ya gitu. Intinya ke depan gimana? Ya lihat aja dari apa yang terjadi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang misalnya hutan itu digundulin, ke depan berarti kan ada hal-hal dari alam yang akan seperti menagih janji. Betul. Kalau dalam budaya sedikit ya, dalam kepercayaan masyarakat di Nusantara khususnya di budaya Jawa ada istilahnya sabda palon nagih janji, bahasanya gitu. Istilahnya seperti ya alam akan menagih janji dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia sekarang gitu, dari zaman dulu sampai sekarang. Gitulah kira-kira. Iya udah. Sebenarnya gini teman-teman, terakhir niatnya pembahasan ini ringan, tapi kok lama-lama kayak bisa ringan juga. Iya, oke kita selesaikan di sini. Oke. Sobat Time Travel, semoga ini mengobati rasa kangen karena kesejajarannya ini udah semua tampil di satu kanvas langit yang sama nih. Jadi kan kita juga bertanya-tanya sebenarnya nanti ke depan nih kayak apa. Kita juga bingung nih kan sebenarnya. Nah, semoga Sobat Time Travel dan semuanya yang baru melihat channel kita tuh mendapat jawabannya lah. Paling tidak bisa berpikir untuk gimana caranya melihat segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe mau selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.